Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Kenapa dalam ruangan ini berkurang saya lihat? Kita kan ada 10, hanya 6 orangnya. Jadi kalau begitu sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Tidak hadir ya? Kemana kata kelasnya sakit? Alpa? Sakit, oh sakit, gak apa-apa. Jadi kita berdoa bersama-sama, berdoa sebelum belajar, baca juga artinya dan dilanjutkan Al-Fatihah. Jadi dimulai dari sekarang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan hendaklah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. dilanjutkan membaca Al-Fatihah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi karena kita dalam ruangan ini hanya 6 orang, jadi saya absen dulu ya. Karena kita 10 tapi yang saya lihat hanya 6 orang, ada 4 orang yang tidak hadir dalam ruangan ini. Jadi dengarkan namanya saya absen. Abra Nasmi Ramli, Sakit. Alif Sakit. Taufik Maulana, Alfa. Nur Aulia Rahmadani, maaf saya sebut Maharani Dipa, Ismun Rahima, Arni Sakit. Sifatul Husna. Jadi ada 4 orang, 1 orang alfa dan 3 orang Sakit. Jadi kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, yang tidak sempat ikut belajar hari ini. Kita berdoa bahwa semoga diberikan kesehatan teman kita yang sedang sakit sehingga bisa beraktivitas kembali semula untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah ya. Jadi masih ingat materi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi kita, masih ingat tentang tahara ya, tahara terbagi menjadi berapa? 2. Yaitu najis dan hadas. Tahara kan bersuci ya, dan bersuci. Jadi terbagi menjadi tahara yang terbagi yaitu najis dan hadas. Kelompok mangga apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah
materi kita selanjutnya. Materi kita adalah kali ini yaitu materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Masih sering kali dengar kata malaikat kan? Sering. Malaikat. Ada berapa malaikat? Ada 10 ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau nur dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah merasa letih. Kalau begitu saya tanya dulu, rukun iman ada berapa? Ada 6. Jadi ada 6 rukun iman. Jadi rukun iman kepada malaikat masuk dalam rukun iman ke dua. Yang pertama adalah kan ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah atau kitab Al-Quran. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Itu ya, kita harus yakini, kita harus imani bahwa ini ada 6 rukun iman, harus kita percaya bahwa itu akan terjadi ya. Jadi kita lanjut ke materi kita tentang malaikat. Malaikat siapa boleh yang bisa? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan memiliki tugas-tugas khusus. Malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua dalam Islam. Gitu ya. Jadi kalau dalam ruangan ini kan membahas tentang malaikat. Nah, ada 10 malaikat kan? Ada 10 malaikat. Kalau kita dalam ruangan ini melaksanakan kegiatan belajar adalah hal yang baik atau bukan? Hal yang baik. Yaitu kalau hal yang baik dicatat oleh malaikat siapa? Kalau hal baik dicatat oleh malaikat siapa? Rakib. Malaikat rakib. Jadi kan sudah ada kelompok masing-masing kelompok mempresentasikan materi kita hari ini. Silakan siapa yang mau depan? Kelompok rambutan boleh atau boleh di tempatnya saja mempresentasikan. Jadi kalau karena kebetulan kita hanya 2 kelompok dalam ruangan, jadi boleh di tempatnya saja mempresentasikan tugasnya. Baru di yang kelompok mangga didengarkan kelompok rambutan itu mempresentasikan tugasnya ya. Silahkan. Oke, boleh ya, dulu saja di tempatnya, silahkan. Ini Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan memiliki tugas-tugas khusus. Malaikat merupakan salah satu rukun iman dan kedua dalam Islam. Malaikat memiliki banyak sifat, di antaranya taat kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, bergerak cepat, tidak makan, hidup dan tidur, tidak memiliki jenis kelamin, dapat berubah wujud, rasa tanggung jawab yang besar, senantiasa berzikir, yang memuji Allah, senantiasa berdoa, abadi dan kekal. Oke, itu tadi ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok rambutan karena sudah mempresentasikan materinya hari ini. Berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok rambutan, dan dilanjutkan kelompok mangga untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan kelompok mangga. Siapa yang bisa? Oke, lanjutkan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan memiliki tugas-tugas khusus. Malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua dalam Islam. Malaikat dan tugasnya dalam Islam. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas mengatur sejahtera makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagikan
boleh dilanjutkan kapannya yang samping. Supaya berbagi ya, jangan hanya satu orang saja. Terakhir, malaikat selalu bertugas menyiapkan dompet perkara saat dimulainya kiamat hingga saat hari dan bangkit di padang mahsyar. Oke, dilanjutkan kapannya. Malaikat terakhir bertugas mengenai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam alam kubur. Malaikat terakhir bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Malaikat aktif bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik. Dual bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga malaikat Sabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghina neraka. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok bangga karena sudah tersampaikan materinya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok. Terima kasih karena sudah semua ya sudah bersama semua. Jadi sekali lagi sambil alih bahwa makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur bertujuan untuk selalu beribadah ya dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Malaikat itu banyak, hanya yang perlu kita kenali hanya ada 10. Hanya ada 10. Kita harus yakin bahwa malaikat itu ada dimanapun kita berada, pasti di situ ada malaikat selalu mencatat apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini juga sementara ada malaikat mencatat itu adalah malaikat siapa yang mencatat amal baik? Malaikat Rakib. Malaikat terakhir mencatat oh ini di dalam ruangan ini ada 6 orang melaksanakan kegiatan belajar, 7 orang sama guru-gurunya karena termasuk memberikan ilmu. Masa saya sih tidak dicatat ya? Catat juga, saya juga mau ke dalam surganya Allah. Semua mengimpikan kan? Atau ada yang mengimpikan masuk ke setelah pergi karena boleh dikata di dunia hanya sementara, atau ada yang mau masuk neraka-nya Allah? Tidak ada kan? Semua ingin masuk ke surganya Allah. Termasuk dalam sehari-hari kadang-kadang kita sebagai manusia menemukan kesalahannya, entah sekecil apapun itu, tapi kita sebagai manusia harus selalu memperbaiki diri, selalu memperbaiki untuk dalam hal ibadah. Kita yakini bahwa malaikat itu selalu ada dimanapun kita berada, mau amal baik atau amal buruk selalu dicatat oleh Allah, dan setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Jadi itu ya tentang malaikat, dia tidak pernah letih, tidak pernah capek untuk menjalankan tugasnya. Bayangkan dia tidak pernah tidur, tidak pernah makan. Kalau malaikat beda dengan manusia dengan jin, berbeda. Dia itu malaikat selalu beribadah, tidak pernah tidak beribadah dan selalu menjalankan tugasnya. Kalau manusia tugasnya kalau dalam ruangan ini hanya ada 6 orang, 7 orang sama saya, tapi saya bertanya hanya 6 orang dalam siswa dalam ruangan ini. Salat subuh tadi, salat subuh, alhamdulillah kalau salat. Tapi kalau apapun dalam bentuk ibadah, kalau masih ada yang bolong-bolong, usahakan ditingkatkan dalam hal ibadah ya, karena kita yakini bahwa malaikat selalu mencatat dimanapun tempatnya tersembunyi apapun tidak pernah tidak dijangkau oleh malaikat, semua dilihat. Jadi usahakan dalam ruangan ini contohnya masih ada yang malas mengaji dalam sehari-hari, usahakan ditingkatkan lagi mengajinya. Masih ada membangkang, kalau disuruh orang tuanya usahakan menuruti. Yang pertama adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Dia malaikat itu dapat berubah wujudnya. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan berikutnya, malaikat tidak meneliti dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis taklim, selalu mengelilingi dalam hal contohnya majelis taklim yang melakukan pengajian, ibadah, ceramah. Jadi dia senang. Malaikat berdoa bagi hamba yang selalu menunggu sholat berjamaah. Rajin di sholat berjamaah. Alhamdulillah kalau rajin. Jadi itu materi
Sudah ditulis nama perempuannya semua tuh? Kenapa? Oke, sudah, terima kasih. Karena hari ini sudah semua aktif semua dalam kelompok. Kesimpulan, tempatnya saja. Iman kepada malaikat Allah adalah mempercayai bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dan selalu taat kepadanya. Oke, silakan kelompok rambutan memberikan kesimpulan. Saya mohon maaf selama pembelajaran ada kata yang tidak enak membuat tentang Asmaul Husna. Jadi usahakan boleh belajar